Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, ini adalah video part 2 dari 3 part. Jadi misalnya kalau teman-teman belum nonton video part satunya, silahkan kalian tonton aja videonya kayak gini. Nah, jadi di video part 1 itu saya udah banyak jelasin informasi-informasi mengenai si tenda Antares 4 ini. Nah, untuk part 2 nya saya mau kasih tutorial atau cara pasang tenda Antares 4. Nah, semisal teman-teman punya tenda ini terus takut gimana cara pasangnya, nah jadi saya bakal kasih tips gampangnya juga. Ya, jadi nggak harus 2 orang, teman-teman bisa berdiriin si tenda ini. So, jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Tenda basic outdoor Antares 4 setelah yang berikut ini. Nah, untuk tips yang pertama sebelum teman-teman mau berdiriin si tenda Antares 4 ini, hal yang paling wajib banget itu teman-teman harus cek tempatnya gitu. Jangan sampai ada sejenis batu atau benda-benda tajam yang bisa ngelukain alas dari tenda ini. Nah, jadi saya udah cek tempat-tempatnya sini itu ya udah aman, nggak ada batu atau semacam ranting kecil yang tajam gitu. Dan perlu diingat, sekalipun alas tenda ini menggunakan bahan PE atau semacam terpal yang mungkin jauh lebih tebal, tapi tenda ini tuh nggak include footprint. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar cek tempatnya itu benar-benar aman atau enggak sebelum berdiriin si tenda ini. Oke, ini dia teman-teman, langsung aja kita buka. Nah, di sini tuh ada buckle ya, 2 buckle sini. Nah, jadi langsung aja kita buka si tas tenda ini. Nah, untuk si tas tendanya, alangkah lebih baiknya tuh kalian lipat atau simpen aja. Nah, jadi kalau misalnya nanti tuh ada untuk tas pasak atau tas frame, teman-teman tuh bisa masukin di tas tenda ini. Nah, taruh sini dulu. Nah, ini dia minimal packagingnya. Ya kurang lebih untuk kapasitas 4 orang ini ya nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga, ya umum lah. Karena kapasitas tenda ini itu untuk 4 sampai 5 orang. Nah, tapi maaf nih agak sedikit kotor karena udah sempet saya pakai beberapa hari. Nah, untuk part 3 atau part selanjutnya saya udah bikinin videonya untuk testimoni atau pengetesan si tenda Antares 4 ini. Jadi teman-teman tunggu aja tayangan di part 3 nya. Nah, sekarang kita pasang dulu si tenda Antares 4 ini. Nah, untuk si talinya ini juga saya punya tali sendiri sebenarnya. Tali untuk tali bawaannya itu cuma ya pakai tali bahan tenda gitu, tapi udah saya nggak pakai. Nah, jadi saya ganti yang pakai tali webbing yang ada buckle-nya gitu, jauh lebih awet. Oke, terus itu aja. Nah, oke, sebelum si inner ini dibentangkan, teman-teman harus tentuin dulu nih mana bagian depan, mana bagian belakang. Nah, sebagai contohnya saya pengen tendanya itu menghadap ke sana. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Ya, jadi teman-teman langsung bentangin aja kayak gini. Nah, terus untuk si double layer atau flysheet-nya ya, sama frame juga teman-teman pisahin dulu ya, karena kita mau bentangin si innernya dulu. Nah, oke, innernya udah lurus ya. Ini dia kalau posisi si innernya yang udah dibentangin. Nah, teman-teman gak usah bingung karena untuk bedain bagian depan sama bagian belakangnya itu di sini tuh ada tulisan Antares 4. Jadi misalnya kalau teman-teman pengen tentuin si vestibulnya menghadap ke sini, kan tenda ini punya 2 pintu ya, pintu depan sama pintu belakang. Untuk pintu depan di sini tuh ada teras atau vestibul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau berdiriin tenda yang vestibulnya menghadap ke sana, nah teman-teman tinggal lihat aja si Antares 4 sini. Nah, soalnya kenapa? Untuk di bagian sini nih. Nah, untuk di bagian sini tuh ada 2 besi ya, 2 besi untuk masuknya si frame-nya. Jadi ini satu untuk frame utama sama satunya frame teras. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman mau bikin tenda ini terasnya menghadap ke sini ya, yaitu si tulisan Antares 4-nya itu ada di posisi depan. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman siapin pasak. Nah, kenapa harus dipasak dulu? Takutnya misalnya teman-teman bangun tenda ini di area terbuka, takutnya itu ada angin kenceng. Ya, sebenarnya sia-sia aja teman-teman udah rapiin si innernya, tapi ujung-ujungnya tetap berantakan karena ada tiupan angin. Nah, alangkah lebih baiknya terus teman-teman siapin pasaknya ya, sebanyak 4 untuk pasak si ujung-ujung si inner ini teman-teman. Ya, ini dia ada 4 pasak, langsung aja kita pasak. Nah, seperti yang udah saya jelasin di part satunya, tenda ini udah saya upgrade kan. Nah, yang membedakan tuh cara pemasangan inner ke outernya itu udah saya ganti pakai buckle kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman itu pasaknya itu udah nggak lagi di besinya ini, tapi teman-teman pasaknya tuh di tali webbing yang udah saya pasang ini teman-teman. Nah, ini sama di setiap sisinya kurang lebih kayak gini, tinggal teman-teman pasak aja. Ya, ini sedikit tips karena si tenda ini menggunakan pasak bentuk L ya. Biasanya orang bilang pasak bentuk L. Nah, teman-teman tuh pas waktu tusuk si pasak ini ke dalam tanah itu usahakan sampai benar-benar mentok ya, sampai benar-benar mentok. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman pasaknya cuma setengah, takutnya kalau misalnya ada angin kenceng, si pasaknya yang tadinya kayak gini tuh
dia jadi berbalik arah. Nah kalau misalnya pasaknya udah berbalik arah kayak gini itu udah rawan bisa lepas teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pasak tuh usahakan si ujung huruf L ini tuh bener-bener sampai mentok ke dalam tanah biar jauh lebih kencang dan jauh lebih aman kalau misalnya ada angin kencang. Nah oke, untuk si pasaknya kurang lebih udah selesai nih, empat-empatnya udah kita pasak. Nah selanjutnya kita buka si frame tenda ini teman-teman. Lagi untuk kasnya teman-teman simpen aja ya. Jadi pas waktu pembongkaran tenda ini itu teman-teman nggak usah takut hilang. Nah yang harus diperhatikan di sini tuh nggak sama semua teman-teman, ada perbedaan panjang ya. Jadi yang satu itu yang pendek sama dua pasang untuk frame utama. Nah yang pendek ini untuk teras ya, jadi langsung simpen aja. Nah di sini tuh ada dua pasang, teman-teman bisa langsung lempar aja atau bisa disusun juga. Ini caranya gampang banget, tinggal teman-teman lurusin itu sebenarnya dia udah langsung auto masang karena di dalamnya tuh ada sejenis tali elastis ya. Nah kalau sudah teman-teman posisiin si frame ini tuh menyilang kayak gini teman-teman ya, jangan lurus. Kalau lurus teman-teman nggak bakalan bisa bangun si tenda ini. Jadi teman-teman silangin si frame kayak gini. Nah selanjutnya ini kan tadi ada besi nih. Nah teman-teman masukin si frame ini ke dalam besi ini teman-teman. Nah alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman masukin bagian sini, nah kalian lanjutin di bagian sininya dulu teman-teman. Nah terus kalian tinggal lengkungin aja kayak gini. Teman-teman nggak usah takut patah karena frame ini udah didesain ya kayak gini, nggak bakalan patah. Nah kalau satunya udah jadi kayak gini, nah ini juga tips juga teman-teman, biar si frame ini nggak jatuh-jatuh. Nah kalian cantelin sih ya sejenis bakel atau hook lah ya di paling bawah sini. Nah yang ini juga. Nah terus untuk yang satunya lagi juga sama teman-teman. Ini lupa. Nah kurang lebih si frame-nya akan berdiri kayak gini teman-teman. Nah setelah si frame-nya ini udah berdiri kayak gini, teman-teman tinggal ambil nih, di tengah-tengah ini ada satu tali ya. Nah satu talinya teman-teman ikat di pertemuan antara ini. Kalau udah, yaudah tinggal teman-teman cantel-cantelin si hook dari innernya nih. Nah kurang lebih untuk pemasangan innernya ini udah jadi ya. Nah seperti yang udah saya jelasin waktu itu, tenda ini termasuk jenis tenda semi ultralight. Jadi si pemasangan innernya tuh udah nggak kayak zaman dulu tuh harus ditusuk dulu. Nah sekarang itu udah pakai buckle atau sejenis cantelan gitu yang memudahkan kalau misalnya teman-teman mau pasang innernya ke frame tenda ini teman-teman. Nah frame-nya juga udah aluminium alloy, jadi kalau misalnya ada angin kenceng pun udah jauh lebih fleksibel ya, nggak bakalan patah, beda sama frame fiber. Nah setelah si innernya udah terpasang, tinggal teman-teman pasang si flysheet atau outer double layernya teman-teman. Ya ini sebenarnya agak ribet. Nah supaya untuk memudahkan teman-teman tuh harus tahu bagian depannya sama bagian belakang. Nah cara gampangnya tuh bagian belakangnya itu ada satu buah ventilasi nih. Nah jadi kalau ada ventilasi kayak gini itu posisinya ya ada di belakang. Nah oke, langsung aja coba kita pasang. Ya teman-teman tinggal rapiin aja nih sampai benar-benar ketemu titik pasnya, mana depan mana belakang, jangan sampai kebalik teman-teman. Nah untuk tipsnya kan cara nemuin depan belakangnya itu di ventilasi, atau kalau enggak teman-teman tinggal cari dua baris warna abu-abu ini ya. Nah yang dua baris abu-abu ini untuk pintu depan atau pintu vestibul ya. Nah jadi teman-teman gak usah bingung, untuk depan belakangnya itu udah kelihatan banget jelas perbedaannya. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman pasang buckle bagian belakangnya dulu teman-teman. Nah jadi pemasangan si outernya itu udah pakai buckle kayak gini teman-teman. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman beli si tenda Antares 4 ini nggak sama, karena ini udah saya upgrade teman-teman. Nah setelah teman-teman udah buckle si bagian belakangnya, nah teman-teman ambil si frame terasnya. Nah terus kalian buka kayak gini aja nih ya. Nah di sini tuh ada lubang untuk memasukkan si frame vestibulnya. Nah ini juga tips juga, pas waktu kalian memasukin si frame-nya ke dalam ini flysheet atau outernya, teman-teman tuh nggak usah panjangin dulu karena nanti bakalan ribet. Mendingan satu demi satu ya patahan-patahannya tinggal teman-teman masukin ke sini nih. Nah catatan penting tuh teman-teman harus hati-hati karena si bahan outer atau flysheetnya tuh rawan robek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin ininya tuh pelan-pelan, jangan sampai melukai atau merobek si bagian outer tenda ini. Nah sebenarnya tenda ini tuh nggak harus dipasang dua orang teman-teman. Kalaupun kalian sendiri kayak gini ya teman-teman bisa ya, walaupun waktu pendirian tenda ini ya relatif jauh lebih lama teman-teman, tapi nggak masalah.
Nah, pokoknya nih sampai si bagian frame-nya itu udah sampai keluar kayak gini teman-teman. Nah, tinggal teman-teman masukin aja di besi yang untuk frame vestibul kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah nih teman-teman pegang, jangan sampai lepas. Takutnya frame-nya bakalan lepas dari besi yang udah kita pasang tadi. Nah, teman-teman pegang kayak gini. Terus teman-teman tinggal dilengkungin aja. Tenang, nggak usah takut patah karena frame-nya ini udah ya istilahnya disetting nggak bakalan patah sekalipun dilengkungin kayak gini. Nah, tinggal teman-teman rapin aja, usahain pas tengahnya di sebelah mana. Setelah ini udah terpasang, tinggal teman-teman ya bakel aja nih ujungnya. Nah, yang satunya juga ya kurang lebih si vestibulnya udah terpasang nih. Nah, selanjutnya teman-teman siapin 2 pasak nih. Terus teman-teman pasang di tali yang agak elastis ini teman-teman. Satunya juga. Nah, kalau misalnya udah dipasak, teman-teman tinggal pindah ke bagian kiri. Nah, pasak juga di bagian samping kanan, samping kirinya teman-teman. Belakang juga. Ya oke udah. Nah, untuk memperkencang lagi, teman-teman tinggal kencangin aja di bagian sininya supaya si outernya itu agak terpisah sama inner biar nggak nempel. Takutnya kalau misalnya terjadi kondensasi bisa rembes ke bagian dalam. Ya nanti saya bakalan jelasin fungsinya gimana. Ya tinggal dikencangin dulu aja kayak gini di seluruh bagiannya teman-teman. Ya oke, kurang lebih penampakannya kayak gini kalau si tendanya udah dipasak semua ini teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kalian cuma untuk camping yang di tempat tertutup kayak gini, tali-tali yang ada di kayak gini tuh nggak masalah, nggak wajib harus dipasang. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin hiking atau berdiriin tenda ini di gunung atau yang berpotensi ada angin kenceng, nah si tali ini tuh bener-bener harus kalian pasang. Nah, jadi kalau misalnya ada angin kenceng, fungsi si tali ini kurang lebih untuk membantu atau mengokohkan si konstruksi tenda ini, karena semakin tinggi tenda ini semakin rawan terkena terpaan angin. Nah, jadi kalau misalnya ada badai, teman-teman tinggal bentangin aja tali ini sampai bener-bener terpasang erat. Jadi kalau misalnya kalian takut tenda ini diterpa angin yang kenceng, ya tinggal kalian pasangin aja si tali-tali pembantu ini atau guy rope-nya teman-teman. Nah, di sini juga udah disertai stopper teman-teman. Jadi kalau misalnya rasa tendanya ini terlalu kenceng, teman-teman bisa kurangin aja tension atau ketegangan tali ini teman-teman. Ya ini benar-benar memudahkan banget lah. Kalaupun teman-teman harus berdiriin tenda ini di kawasan yang rawan angin kenceng atau badai. Nah, untuk talinya itu kurang lebih ada 4. Nah, jadi teman-teman tinggal pasang ke 4 tali ini aja kalau pengen tenda kalian benar-benar aman sekalipun ada angin kenceng. Nah, jadi teman-teman, selain memperkokoh si tenda ini, terutama untuk yang bagian tengahnya sini nih. Nah, di bagian sini seperti yang kalian lihat, fungsi si tali ini tuh bukan cuma untuk mengokohkan si tenda ini teman-teman, tapi kan di dalam sini tuh ada inner ya. Nah, kalau seandainya si tali ini dibentangkan, otomatis si outernya sama si innernya itu nggak nempel. Nah, kenapa harus gitu? Tenda ini memiliki PU kurang lebih 3000 mm. Mau PU setinggi apapun, tenda ini akan mengalami yang namanya kondensasi atau mengembun. Nah, untuk meminimalisir si tetesan embun itu nggak jatuh ke dalam inner, nah jadi pemasangan outernya itu harus benar-benar terpisah, jangan sampai gabung. Kalau misalnya outernya sama innernya itu nempel, nah akan kemungkinan si kondensasinya itu bukan cuma di sini, tapi akan tembus ke bagian dalam. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kalian pengen punya tenda yang aman, ya minimal harus ada double layer atau lapisan kedua, atau teman-teman bisa cegah itu pakai flysheet. Nah, jadi teman-teman tuh bentangin flysheet aja, ya kurang lebih si kondensasi akan terjadi di flysheetnya, nggak sampai masuk ke bagian tempat kalian tidur nanti teman-teman. Nah, oke, kurang lebih kayak gini teman-teman tutorial atau cara pasang si tenda antares 4. Ya, jadi sekalipun tenda ini tuh adalah tenda double layer, ya jadi ada inner sama bagian outernya ini, setinggi apapun PU tenda kalian itu akan terjadi yang namanya kondensasi, terutama kalau misalnya di cuaca dingin. Maksudnya gimana? Kan misalnya di luar nih dingin nih. Nah, di dalam sini tuh suhunya hangat. Nah, jadi karena si perbedaan suhu ini akan terjadi yang namanya tetesan-tetesan embun di sini nih, atau yang namanya kondensasi. Nah, untuk contoh lebih jelasnya lagi, misalnya gelas nih. Kalau seandainya kalian isi air es di dalam gelas, otomatis di luar gelas itu akan terjadi yang namanya kondensasi atau mengembun. Ya sama, di seluruh tenda juga bakalan kayak gitu. Apalagi kalau suhu di luar tenda itu jauh lebih dingin daripada suhu di dalam tenda. Kalau misalnya tenda ini itu udah double layer, otomatis kalau misalnya ada kondensasi di bagian outernya itu langsung jatuh ke tanah.
Jadi kalian itu nggak usah takut kalau si tetesan kondensasi ini bakalan jatuh ke tempat tidur kalian. Ya oke, kurang lebih kayak gitu aja tutorial atau cara pasang si tenda Antares 4 ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pasang untuk camping aja, ini bisa dipasang atau enggak. Tapi saran saya kalian pasang aja, terutama di bagian belakangnya untuk menjauhkan yang namanya inner sama outer. Biar kalian sekalipun ada kondensasi itu benar-benar aman, gak usah takut terjadinya rembes di bagian dalamnya. Ya oke teman-teman, kalau misalnya ada tambahan atau mungkin informasi yang belum sempat saya sampaikan, teman-teman bisa coret-coret kolom komentar aja, kita diskusi bareng-bareng. Ya anggap aja kita sama-sama berbagi ilmu lah. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada saran next video mau dibuatin apa, ya kalau selagi saya bisa buatin, insya Allah bakalan saya buatin videonya untuk teman-teman semuanya. Ya bagi kalian kalau suka video ini silahkan klik jempol ke atas, kalau misalnya nggak suka tinggal jempol ke bawah aja nggak apa-apa. Kalau misalnya rasa channel ini tuh bermanfaat buat kalian atau pengen tahu kedepannya tentang informasi yang bakalan saya sharing untuk kalian semuanya, teman-teman klik tombol merahnya untuk subscribe. Kalau nggak subscribe juga nggak masalah. Saya Dims dari channel Dims Youtuber mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir kayak gini ya. Semoga apa yang udah saya sampaikan ya bisa manfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.